Sayyidina Imam Abu Hurairah, sahabi. Beliau itu salah satu sahabat yang terbanyak meriwayatkan atau meriwayatkan hadis. Didokumentasikan dari beliau lebih dari 5.000 hadis. Didokumentasikan dari beliau lebih dari 5.000 hadis. Dan itu yang terbanyak dari seorang sahabat. Gak ada yang lebih banyak dari Abu Hurairah. Bukan artinya yang lain tidak menghafal hadis. Abu Bakar lebih banyak menampung hadis karena beliau hidup jauh lebih lama bersama Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah. Saya bicara ketika kita bicara tentang menampung hadis, Abu Bakar Siddiq lebih banyak menampung hadis, lebih banyak menampung hadis daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Ya marhaba, khair, orang Kuitang. Lebih banyak menampung hadis daripada sahabat-sahabat yang lainnya karena beliau hidup dari sejak Nabi Muhammad masih anak-anak, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sejak awal. Tetapi kenapa Abu Hurairah yang cuma 3 tahun, beliau didokumentasikan dari beliau lebih banyak dari apa yang didokumentasikan dari Abu Bakar. Apakah yang ditampung Abu Bakar? Tidak, jauh yang ditampung oleh Abu Bakar jauh lebih banyak daripada apa yang ditampung oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah tinggal sama Nabi cuma 3 tahun. Abu Bakar ya sekitar 60 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menampung, tahu artinya menampung. Menampung, banyak melihat, banyak mendengar, banyak mengingat. Tampungannya banyak. Tetapi ya apa bahasanya? Ibaratnya itu torennya besar punya Abu Bakar Siddiq. Tetapi kerannya yang mengalir nggak banyak. Jelas. Apa sebabnya? Nanti ada, kita bakal jelaskan sebab-sebab tertentunya. Berbeda dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah torennya itu nggak sebesar Abu Bakar, walaupun besar tapi nggak sebesar Abu Bakar. Hanya saja kerannya Abu Hurairah itu banyak. Keran-kerannya Abu Hurairah banyak, sehingga yang mengalir dari torennya Abu Hurairah itu banyak. Oleh karena itu, apa yang didokumentasikan dari seorang Abu Hurairah jauh lebih banyak dari apa yang didokumentasikan dari seorang Abu Bakar. Walaupun Abu Bakar torennya paling besar, Abu Hurairah nggak sebesar Abu Bakar. Hanya saja bedanya Abu Bakar kerannya nggak banyak, kalau Abu Hurairah kerannya banyak. Seperti itu. Ya. Nah, apa yang membuatnya demikian? Nah, perlu kita ketahui, Sayyidina Abu Bakar itu hidup setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama hidup 2 tahun sekian bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu pembesar sahabat itu, mayoritas orang yang ada para sahabat yang memang pernah mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya mereka udah tahu dari Rasulullah secara langsung, mau ngapain dengar dari Abu Bakar. Jelas. Begitu. Itu satu faktor. Faktor yang kedua, Abu Bakar hidup nggak lama, cuma 2 tahun setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau fokus dengan kepemimpinan dan menjaga bahtera yang dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan sampai terombang-ambing di masa awal wafatnya Rasulullah ketika orang-orang pada murtad, ya, dan lain sebagainya. Jadi fokus di situ. Jelas. Berbeda dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah hidup setelah wafatnya Nabi Muhammad puluhan tahun, dan beliau hidup di masa generasi setelah sahabat itu mayoritas dibanding para sahabat. Generasi setelah sahabat, para tabi'in, mereka nggak pernah jumpa sama Nabi Muhammad SAW, sehingga keingintahuan mereka tentang Rasulullah tidak mereka dapat secara langsung dari Rasulullah, mereka nggak ngalamin, sehingga mereka harus kepada para sahabat yang melihat. Yang dalam hal ini Abu Hurairah tampil. Mereka dapetin Abu Hurairah torennya besar, ya, keran
hafalannya juga banyak, ya, dan fokus di dalam ilmu. Beda sama Abu Bakar, fokus di dalam pemerintahan, seperti itu sebagai contoh. Nah, itu beberapa faktor-faktor utama yang membuat Abu Hurairah jauh lebih banyak didokumentasikan darinya hadis Nabi Muhammad dibanding para sahabat yang lainnya. Nah, itu yang ingin saya jelaskan. Tetapi ini omongan kemana tahu arahnya? Tadi kan saya bilang tiap hari minimal kita hafalin satu hadis. Satu hadis itu nggak berat, nggak berat. Kalaupun hadisnya panjang, tuh hadis dibagi jadi 3 boleh untuk 3 hari, dipotong. Kita hafalin. Kenapa saya bilang begitu? Apa hubungannya sama Abu Hurairah? Itu Abu Hurairah seperti saya katakan didokumentasikan dari beliau sekitar 5.000 hadis. Dan kemarin dulu saya jelaskan bahwasanya Abu Hurairah itu masuk Islam di tahun ke-7. Nabi Muhammad wafat di awal tahun ke-11, ya. Di awal tahun ke-11 berarti Abu Hurairah mengalami Nabi Muhammad sekitar 3 tahun, ya kan? Mengalami Nabi Muhammad sekitar 3 tahun. 3 tahun itu 365 hari dikali 3, ya. Dikali 3 sekitar 1059 hari, ya. Kalau kita bilang Abu Hurairah didokumentasikan darinya 5.000 hadis, berarti 5.000 hadis dibagi berapa itu? Katakan dibagi 1.000, ya. Tiap hari beliau cuma ngapalin 5 hadis, nggak banyak, ya kan? Tiap hari, dan nggak lama lagi. Tiap hari selama 3 tahun hanya ngapalin 5 hadis, ya. Dan setelah 3 tahun 5.000 hadis, masya Allah. Kita sekarang kalau dengar, ya, di sini ada santri namanya Mahbub atau Tamrin hafal 5.000 hadis, wah, kita bangga jadi guru besar dia. Benar gak? Tapi itu semua bisa dicapai hanya dengan 3 tahun. Mahbub, lo berapa tahun di sini? 5 tahun. Udah berapa ribu hadis lo apa? Ya. Terus sekarang, nah, ada talabah, ayo. Kalau sehari 5 hadis, ya, 3 tahun berapa? 3 tahun 5.000 hadis tuh, ya. Dia bisa dapat 5.000 hadis 1 tahun. Subhanallah. Sebenarnya apa yang kita dengar dari para ulama yang wah itu, ya, kita mendengarnya wah. Tapi kalau kita melihat prosesnya mereka melakukan proses itu. Kelihatannya prosesnya berat, tapi kalau kita jalanin, ya, dijalanin oleh mereka, makanya mereka mencapai pencapaian yang luar biasa. Tapi kalau nggak kita jalanin, ya sampai kapanpun kita cuma bisa melihat wah aja, nah, nggak lebih dari itu. Nah, seperti saya katakan tadi, kembali lagi bahwasanya saya berharap bahwasanya daras Arba'in Nawawiyah yang kita hadiri setiap hari Senin, Selasa, Rabu ini, saya berharap agar semuanya datang atau mengikuti dengan kitabnya, dengan buku tulisnya, dan dihafal, ya. Bukan cuma sekedar hadisnya, juga faedah-faedah ilmiah yang kita dapetin, yang kita catat, yang bisa dihafal dan dijadikan sebagai pedoman untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bagi kita sekalian.